Jadi, Anda seorang agen properti yang ingin bekerja dari rumah secara efektif, tonton video berikut ini. Oke, what's up friend? Welcome back to another video dari Bang Omar. Kali ini Bang Omar pengen ngejawab satu pertanyaan dari subscriber yang kemarin komen di video sebelumnya. Nanti bisa lihat video sebelumnya. Oke, dan pertanyaan ini bisa jadi mewakili teman-teman agen properti yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia bahkan ya, karena video ini menjangkau ke seluruh dunia. Oke, pertanyaannya apa sih? Nah, kita bacain dulu pertanyaannya dari brother Usman Hadi Saputro. Ya, kita lihat pertanyaannya dia. Mas Omar, mohon dikasih contoh kegiatan apa saja yang dilakukan agen properti jika dia work from home, jika Mas Usman work from home. Oke, gue akan mulai penjelasan sekilas dulu tentang apa itu work from home. Lalu nanti kita akan bahas kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh seorang agent properti ketika dia work from home. Oke guys, dan gue yakin dengan nanti beberapa penjelasan yang gue berikan, you can do it. Karena it's very simple, yang penting Anda disiplin, yang penting Anda punya kemauan yang keras dan punya goals, maka itu akan bisa dikerjakan. Oke, kita mulai ya. Tahukah Anda, the biggest obstacle, the biggest problem ya yang dihadapi ketika work from home, ya, ini nih. Coba perhatikan, coba dengarkan ini. Yes, siapa dia? Obstacle-nya diri Anda sendiri. Ya, it's yourself. It's about self-discipline. Ya, karena banyak dari teman-teman yang bilang kayaknya nggak mungkin ya kerja dari rumah karena terlalu banyak gangguan ya, dari anak, kemudian dari istri, bisa juga dari lingkungan sekitar yang tidak memungkinkan untuk bisa fokus bekerja dari rumah. Yes, makanya tadi gue bilang intinya ada di lu sendiri. Lu harus disiplin, lu harus punya satu bagaimana lu bisa mengatur hidup lu sehingga bisa memisahkan antara ya kebutuhan pribadi dengan kebutuhan lu bekerja dari rumah. Nah itu, jadi yourself ya. Dan ini challenge-nya di masa-masa seperti ini, kita latihan nih, teman-teman latihan. Biasa kerja di kantor, kemudian sekarang harus work from home. Oke. Ya ini kan kita bisa lihat juga dari postingan-postingan di FB, dari WhatsApp ya, kita bisa lihat teman-teman yang waduh gue work from home nih, baru mau buka laptop mau meeting, tiba-tiba ada anak nangis minta ditemenin main gitu kan, tiba-tiba istri teriak minta dibantuin ngepel segala macam gitu ya. Jadi itulah challenge-nya ketika kita work from home. Nah, tantangan buat kita semua, sebenarnya gue udah pernah bikin ya video tentang manajemen waktu ketika kita self-employee. Ya teman-teman nanti gue kasih linknya di sekitaran sini ya untuk teman-teman nonton. Karena challenge-nya ketika sebagai self-employee atau sebagai independent contractor ya, orang yang bekerja sendiri di rumah, itu adalah bagaimana dia bisa mengatur waktu ya. Challenge-nya itu itu ada di video tersendiri, nanti silakan teman-teman nonton lebih lanjut gitu ya. Nah, untuk memulai work from home nih, yang awal adalah basic preparation dulu ya sebenarnya kalau gue bilang ya istilahnya. Ini gue sambil lirik materinya ya, karena cukup panjang. Jadi basic preparationnya adalah yang pertama, lu mesti punya area bekerja. Nah ini penting banget. Jadi lu mesti punya satu area di rumah lo yang lu memang bener-bener siapin untuk lu bekerja dari rumah gitu loh. Jangan sampai semuanya campur aduk gitu loh, sehingga nggak jelas nih area kerja lu di mana gitu loh. Nah sebenarnya sih strateginya gampang banget ya. Sediain satu meja yang khusus memang lu siapin buat lu bekerja, sebagai area lu bekerja gitu ya. Kalaupun misalkan ada ruangan lebih ya, kayak gue nih, gue punya satu kamar gitu ya yang gue siapin untuk kantor gue gitu ya. Karena ya kita butuh space, suasana kantor juga harus kita bawa di sini, walaupun nggak sekaku ketika ada di office room gitu. Tapi ini bisa menjadi satu persiapan awal ya, karena dengan kita punya area bekerja, nanti kita bisa lebih fokus gitu loh. Nah, apa saja yang harus disiapkan di area kerja tersebut? Yang pertama tentunya komputer. Ya bisa laptop, bisa PC gitu. Tapi saran gue sih mungkin pakai laptop lah, karena kita bisa mobile ya kan. Sebagai orang yang bekerja di rumah, mungkin bisa jadi suatu saat kita harus keluar, kita harus ketemu orang ya. Di situasi yang normal ya. Kalau sekarang sih di rumah dulu gitu ya. Jadi kerja di rumah itu bisa menggunakan laptop. Nah, dengan laptop itu tadi kita punya satu
tools untuk bekerja. Lalu yang berikutnya apa? Teman-teman harus sediakan satu telepon yang itu dipakai untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen, dengan tim kita gitu ya. Itu punya satu line telepon yang khusus untuk kita gunakan bekerja. Dan tentunya harus diiringi dengan punya jaringan WiFi. Ini penting banget, jaringan internet. Ya maksudnya jaringan internet ya yang kenceng karena kita butuh streaming nanti, butuh ngobrol ya kan, butuh koordinasi melalui meeting-meeting secara online, secara streaming gitu ya. Itu penting banget. Jangan sampai nanti ketika lagi bekerja WiFi-nya ngadat. Makanya kita berdoa nih semoga internet di Indonesia di fase-fase seperti ini tetap berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting banget nih, as an agent property ataupun sebagai pebisnis apapun ya, Anda harus punya partner yang dapat percaya. Nah, kalau di dunia properti ya kalau saya sih melihat ada tiga partner yang ya, tiga tipe partner yang teman-teman bisa bangun ya. Yang pertama yaitu teman-teman bisa bekerja sama dengan developer, direct to developer. Kita bekerja sama, dia punya produknya, kita jualan, kita bisa remote dari jarak jauh, kita bring the prospect, kita bawa prospek ke mereka. Nah, cuman syaratnya memang kita harus trust banget sama si developernya dan developer juga percaya sama kita, sehingga kita bisa bekerja nggak harus hadir di lokasi. Jadi si developer yang menyiapkan tim follow up-nya di lapangan. Nah ini satu ya, kita bisa lakukan itu butuh skill tersendiri. Silahkan nanti kalau mau membangun hal seperti itu bisa ngobrol sama Bang Omar. Saya ada program coaching khusus untuk itu. Kemudian yang berikutnya Anda bisa merekrut field pro manager. Field pro ini maksudnya petugas lapangan ya, yang ada di lapangan yang nanti membantu teman-teman. Ya ini bisa teman-teman rekrut ya. Ya mungkin untuk saat ini fully online semua ya, nggak bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin kita butuh juga nanti ke lapangan gitu ya. Sekali-sekali lah kita lihat situasi dan kondisi juga. Kalau aman kita bisa ke lapangan. Kalau enggak ya udah full dulu dari rumah. Yang penting kita prospecting. Nah ada satu tim kita, staff kita. Kalau istilah saya ini sebenarnya in-house-nya kita sendiri gitu ya. In-house-nya kita sebagai agent. Kita sebagai leads agent kita punya in-house sendiri ya kan, yang nanti mengurusi follow up segala macam di lapangan gitu. Kemudian yang ketiga, siapa aja nih? Kita bisa kobrok dengan teman-teman mungkin skillnya atau trustnya belum begitu terbangun di luar sana, mungkin bisa kobrok dulu sama teman-teman in-house dari developer gitu ya. Kita bisa kerjasama dengan mereka. Ya udah deh, gue bantuin lo secara digitalnya ya kan. Kita bisa bring the prospect, kita bawa prospek, gue jualan di sosial media segala macem. Nanti lo yang follow up. Nanti kita berbagi fee di situ. Nah, tapi kalau gue bilang ini yang paling susah. Kenapa? Karena begitu kita online, informasi kita tuh bisa terbroadcast kemana-mana. Ya memang nanti jadinya bisa jadi justru rekan broker lain yang menangkap peluang yang udah kita broadcast kemana-mana gitu ya. Tapi ya itu pilihan sih, nggak apa-apa. Untuk awal coba-coba ya bisa seperti itu. Karena saya juga punya pengalaman dulu pernah melakukan hal seperti itu. Karena developernya nggak trusted gitu ya, proyek udah rame, kita hanya diakui beberapa closingan aja. Ya tapi itu sih, itu case by case aja sih gitu, pengalaman aja gitu. Jadi curcol. Oke, next. Nah, sekarang kita akan bahas nih ketika masa-masa kita di rumah aja gitu sebagai agent properti, apa sih kegiatannya yang bisa kita lakukan? Kalau gue sih yang pertama ya, ini kesempatan banget buat temen-temen check your website. Nah ini juga nih, ini jangan-jangan nih lu belum punya website ya? Apa ya? Di zaman kayak gini masih belum punya website. Padahal bikin website tuh sekarang cukup 1 sampai 1,5 juta aja lu udah bisa punya website ya kan? Bisa lu belajar sendiri, bisa lu pesen ke penyedia jasa website gitu ya. Pokoknya, nah kalau yang udah punya websitenya, kita cek website kita, speednya, kontennya, landing page-nya, seperti apa, offeringnya, itu coba dicek supaya dia tampilannya lebih oke, kemudian juga copywriting-nya ya kan, kata-kata di dalamnya, offeringnya lebih oke, unique selling-nya apa, itu lebih bagus. Jadi kita remake, kita tweak, kita coba cari perbaikan-perbaikannya sehingga nanti dia jadi lebih baik gitu loh. Terus apalagi yang dicek ya speed websitenya ya kan,
begitu diklik seberapa cepat dia kebuka gitu. Ya intinya kita cek lah. Terus kontennya ya, mungkin kita mau tulis artikel di situ supaya dia secara search engine optimization atau SEO-nya dia menjadi lebih bagus gitu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan itu membuat social media content planning. Nah ini penekanannya kenapa gue tadi agak gimana gitu ngomongnya gitu. Social media content planning ini penting banget teman-teman. Dan kalau menurut gue sekarang ini momentumnya. Lu perbaikin konten lu di sosial media. Karena sosial media itu salah satu kekuatannya adalah ketika lu bisa posting secara continue, secara istiqomah, secara berkala gitu ya, sehingga brand lu bisa dilihat oleh banyak orang. Minimal sehari satu lah lu posting gitu loh, sebagai lu ngebangun personal branding lu dan juga mencoba untuk menyampaikan listing-listing lu ke depan customer gitu ya. Karena itu salah satu kelemahan sih gue bilang dari beberapa agent properti, karena dia sibuk follow up ya kan di lapangan, akhirnya dia nggak punya kesempatan untuk membuat konten. Nah sekarang saatnya lu bekerja dari rumah, ya udah lu siapin konten selama 2 bulan, 3 bulan ya. Sebulan aja tuh udah oke banget. Selama 1 bulan lu siapin hari pertama, kedua, ketiga kontennya apa aja, wah itu udah keren banget dan lu nggak akan kehilangan ide ya. Ya contoh misalkan lu siapin konten-konten yang terkait quote ya, motivasi terkait dengan bagaimana cara membeli rumah, kemudian ya lu memberikan sebuah edukasi kepada konsumen lu untuk bisa lebih engage ke lu, bisa lebih punya ikatan ke kitanya sebagai agent gitu ya. Ya intinya juga supaya nggak bosen sih kalau gue bilang, karena jangan sampai lu posting tuh isinya jualan. Enggak. Kan kita bisa bikin konten yang menarik lah buat mereka ya. Isu apa yang sedang hot, kemudian yang bermanfaat juga gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya apalagi sih? Nah, mumpung lagi di rumah ya, teman-teman juga karena kita udah mulai canggih nih kan, kalau teman-teman follower atau subscriber saya, kita nih udah menjadi agent 4.0. Jadi kita nggak lagi jualan dengan cara-cara biasa gitu. Kita pakai iklan berbayar, iklan organik gitu ya. Nah kalau saya bilang kita harus meningkatkan kualitas iklan kita, kualitas konten iklan kita. Karena ada 2 cara kan. Kita tadi dengan cara berbayar dan dengan cara organik. Berbayar dan tidak berbayar gitu ya. Nah dengan cara berbayar atau paid ya, saatnya kita menyiapkan konten lebih banyak lagi untuk kita split test. Nanti kita bikin beberapa tipe konten ya, kita siapin supaya nanti kita bisa iklan dan kita bisa lihat mana konten yang bagus sehingga nanti kita bisa scaling. Seperti itu. Ya, apa saja yang disiapkan ya, foto, image, kemudian video, copywriting ya kan, targeting, macam-macam lah. Itu teman-teman siapin. Sehingga nanti akan lebih banyak variasi dalam beriklan, dan ini takes time loh. Karena kita solopreneur ya, kita kerjain sendiri aja dulu, nggak apa-apa. Oke, untuk yang organik, nah saatnya nih teman-teman membuka banyak account di marketplace. Kalau selama ini mungkin cuma 2 atau 3 marketplace ya, misalkan OLX, Rumah Dijual, rumah.com. Nah sekarang berbanyak lah gitu, bikin 20 account marketplace ya kan, isi semua, pokoknya you have to be everywhere gitu loh. Jadi target market kita pergi ke sini, ente ada, target market kita pergi ke sana, lu ada gitu loh. Jadi pokoknya perbanyak, masif aja gitu ya. Sediain waktu 2 jam 3 jam dalam sehari itu untuk kita posting di marketplace ya kan. Dan kontennya tadi sembari kita bikin persiapan untuk iklan yang berbayar tadi, itu kan bisa kita jadi juga untuk iklan secara organik gitu loh. Dua-duanya kita jalanin. Oke. Nah, itulah tadi as a marketer tugas kita adalah bagaimana kita memperbanyak listing di satu sisi, di sisi lain bagaimana supaya listing ini bisa tersajikan ke target market kita. Ya. Banyak loh nih, kelihatannya sedikit, ternyata kalau kita breakdown nanti itu banyak banget. Oke, yang terakhir, yang keempat, apa sih yang kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah aja sebagai agent properti? Belajar lagi bro, belajar lagi. Nah makanya Bang Omar juga bikin video ini supaya kita refresh lagi, kita punya
apa namanya, ilmu itu meningkat, skill kita meningkat, sehingga ketika nanti ekonomi kembali berjalan lancar, ya kan, sudah recovery, virus sudah kabur, ya kan, kita udah menang melawan virus dengan bagaimana konten kita ini tersaji di target market kita. Asik kan? Asik. Oke. Dan yang paling utama, learningnya dari channelnya Bang Omar. Oke. Teman-teman, gue rasa cukup dulu ya. Dan gue akan senang banget kalau akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Kau tanya gue jawab deh pokoknya. Lu punya pertanyaan apa? Silakan komen di bawah. Atau misalkan mau, gue nggak setuju sama konten lu kali ini, lu silakan aja lu komen di bawah. Gue akan happy banget dan kita akan saling merespon. Terutama buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan aja bertanya di bawah. Nanti kita bahas lebih banyak. Oke, lebih kurangnya mohon maaf tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight yang bagus buat teman-teman. Gue harap wabah ini bisa segera berakhir, ya kan, sehingga kita nanti bisa ketemuan lagi. Sebenarnya gue ada event nih hari Rabu depan ya, cuman karena ini reschedule, ya udahlah, qadar Allah, takdirnya Allah, ya udah nggak apa-apa. Abis lebarannya nanti kita bikin event ya. Oke, thank you teman-teman, sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, love, ya kan, kalau di YouTube tuh ada love-nya. Kemudian share, dan yang paling utama, don't forget to subscribe belum subscribe. Buat yang belum subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayo Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.